Halo para trader, selamat datang kembali di Cuan Insider. Jadi di konten kita kali ini kita akan bahas PT Bank Mandiri Persero Tbk atau biasa disingkat dengan kode BMRI. Jadi di video ini kita akan bahas yang paling penting tentu aja area beli yang lebih minim resiko, tentunya menurut kita ya lebih minim resiko. Terus yang kedua adalah tentu aja dia punya sedikit mengenai fundamental dasar yang menjadi acuan untuk ngelihat Bank Mandiri ini sehat apa enggak. Jadi sedikit aja mengenai fundamental. Jadi teman-teman jangan di skip videonya karena sekarang itu hari Jumat tanggal 21 November 2025 jam 6.18 pagi nih teman-teman. Jadi aku rekamannya pagi banget. Apa ya? Oh ya, by the way, kemarin kan aku sempat datang ke beberapa RUPS ya. Jadi ini adalah video unboxingnya teman-teman. Kalian boleh lihat. Oke, nih sekarang kita buka. Ya ini TWS Cina. Jadi nggak perlu terlalu eh, gimana kualitasnya, nggak usah di iniin, nggak usah di apa ya, nggak usah ditanya lah. Ya gitu-gitu aja kualitas ya. Weh, tapi bagusnya mereka ada logonya loh. BTN Boseus. Niat nih bikinnya nih. Oke. Oh ya, by the way tadi gue datang itu mepet dan ternyata masih dapat, masih boleh. Syukur sih. Jadi bentar ya, ini aku buka. Se bentar. Nah nih. By the way ini gue seneng loh ada tulisan BTN-nya. Bagus nih. Niat banget. Kemarin yang dapat Philips dari mana ya? Lupa gua. Itu nggak ada ini, cuma ada tulisan Philips doang. Ini seperti ini nih kalau kalian lihat. Cuma effort sih, ini gue seneng banget nih. Bagus banget BTN. Oke, teman-teman, jadi kemarin itu kan kita dapat TWS dari BBTN ya. Ini yang bikin aku seneng, ini personalize banget teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ini itu bukan stiker yang gimana gitu loh. Jadi ini kayak dicetak. Ini memang stiker sih, tapi stiker yang emboss gitu. Jadi bagus banget. Jadi aku seneng banget nih. Dan kualitasnya juga cukup oke teman-teman ya, dengan harga kalau kalian lihat di marketplace ini kan harganya di bawah 200 ribuan ya kalau kalian lihat di Tokped dan kawan-kawan. Dan kalau aku bilang bagus itu dari harga ya, karena biasa aku tuh pakainya ini, punya aku ada yang Samsung, terus ini yang utama nih yang biasa aku sering pakai nih yang Sony, ini yang MX 4 ya. Jadi ya kan ini yang, nah nih yang XM4, dan ini yang kemarin kita dapat dari apa tuh, lupa gua, Philips. Cuma Philips ini nggak terlalu anu lah. Dan ya jadi kita dapatnya tadi dari Astra teman-teman, dan ini juga ada dapat angpau Astra Pay. Nanti kita akan buka ini isinya apa, atau kita buka dulu deh ya amplop ini isinya apa. Jadi nih kalian bisa lihat ya, rapat umum pemegang saham luar biasa 2025 PT Astra International Tbk. Jadi maksudku adalah gini teman-teman, sekarang kan banyak banget fenomena pasukan bodrex ya kita bilangnya. Maksudku sih hadiah itu nggak perlu terlalu harganya terlalu gila-gilaan gitu. Yang penting personalize saja. Jadi kayak BBTN atau misalnya kayak GMFI gitu kan, ada logo GMFI-nya. Jadi kita lihat ya teman-teman. Ini sih kayaknya voucher ya. Sebentar. Ya, pastinya voucher sih. Dan ya, voucher 100 ribu. Ya, ini mesti digesek-gesek. Jadi ya lumayan lah, voucher 100 ribu. Dan kita lihat ini isinya apa, Astra. Tada! Dompet nih. Ini Astra X Yayasan Astra. Jadi ini anu ya, apa namanya, UMKM Astra. Dan kalau lihat dari kualitas bahan sih sebenarnya ya biasa aja sih teman-teman.
Cuma dari fungsi ini bagus banget karena kalian bisa taruh kartu, ya kartu-kartuan, terus juga kalian bisa tetap taruh apa namanya, uang kertas di sini. Jadi ya gitu aja dari Astra, dan kita akan lanjut videonya. By the way, gue juga seneng nih teman-teman karena dia personalized kan, ada Astranya. Apalagi kalau misalnya bisa di ya ininya harusnya kontras sih, ada warna lainnya misal warna biru atau warna putih di sini. Cuma ya sudah oke lah. Jadi lebih enak kayak gini nih, lebih apa personalized gitu loh. Jadi yang datang ke RUPS itu bukan cuma pasukan Bodrex, tapi pasukan-pasukan yang bener-bener mau invest ya, yang nggak perlu ngincer-ngincer gini, itu datang juga. Jadi enak diskusinya. Jadi gitu aja, kita lanjutin video kita yang ngebahas soal emiten berikut ini. Oke, jadi udah lihat ya, jadi seperti itulah. Jadi memang gue lebih seneng apa namanya, hadiah-hadiah yang seperti itu gitu loh, yang nggak terlalu mahal tapi personalized gitu. Jadi saat lu taruh, saat lu misalnya lagi ngumpul-ngumpul nih, taruh di meja, itu akan attract orang untuk bertanya gitu loh. Jadi orang akan bertanya, ih itu apa gitu loh. Jadi nggak cuma kunci mobil Porsche yang lu taruh di situ, yang kayak gitu barang-barang simpel kayak gitu justru akan mengundang orang lebih penasaran teman-teman. Jadi ya seperti itu aja. By the way, sebelum kita mulai pembahasannya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman. Em, kita akan membahas mandiri, tapi sebelum kita bahas mandiri teman-teman, aku mau kita bahas ini dulu. BTC. Kemarin sebelum konten sebelum ini, aku tuh sempat upload BTC. Kalau gua nggak salah di sekitar, kalau aku nggak salah, sorry, tadi lagi cegukan. Oke, jadi kalau aku nggak salah, aku tuh upload di sekitar tanggal 7, teman-teman. Jadi memang pada saat tanggal 7 aku bilang, ya memang berhati-hati ada beberapa apa namanya area sel di atas, dan aku nggak sangka sebenarnya kan kemarin aku bilang ya kayaknya sih akan turun ke area ini dan kemudian dia akan mental naik ke atas. Cuma yang aku lupa, seperti yang kita tahu, aku tuh nggak terlalu apa ya, gimana ya gue ngomong ya, dibilang percaya, aku nggak gini, simpelnya gue nggak terlalu percaya sama Bitcoin sebenarnya. Jadi nggak terlalu ngerti kan, nggak terlalu percaya tapi ya, oh ya, Bitcoin ada, bisa jadi alat investasi, iya, tapi apakah gue mau masuk ke dalam, aku nggak terlalu, karena mekanisme dasarnya aku nggak terlalu ngerti gitu loh. Terus aku juga kenal ada teman yang dia dia menjadi gila dan akhirnya rehabilitasi dan sekarang sudah agak mendingan. Kemarin-kemarin sempat terpuruk parah banget. Terus ya kayak orang gila beneran. Nah, itu juga akhirnya yang bikin aku penasaran kan akhirnya nanya-nanya ke teman-teman yang lain yang memang juga mereka juga agak ragu untuk melihat ini Bitcoin seperti apa. Cuma begini, kemarin kenapa pada saat itu aku bilang kayaknya akan mantul di daerah sini nih atau daerah sini dan kita lihat memang sih harga malah turun ke bawah karena satu hal teman-teman, gua lupa lupa banget kalau misalnya aku sih udah tahu kalau misalnya Bitcoin itu bisa dibeli 0,000 sekian, cuma aku nggak sangka pada saat aku lebih cari lebih tahu lebih dalam lagi ternyata ada ukuran paling kecil di Bitcoin yang bisa lo beli yang namanya Satoshi. Itu 0, sekian. Jadi 0,100 juta kalau gua nggak salah, koreksi gua kalau salah. Itu artinya teman-teman ya, kan Bitcoin yang kita tahu itu cuma diproduksi 21. Tapi masalahnya 0 ke belakangnya itu kan nggak dibatasin. Dan ada juga yang ngomong kemarin gue pernah dengar nggak tahu nih makanya aku kan nggak tahu ya soal Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih tahu mungkin boleh komentar. Itu mereka bilang bahwa nanti akan ada mikro Satoshi. Jadi Satoshi aja itu kan sudah 0,1 triliun ya. 0,100 juta. Itu artinya ngebikin Bitcoin yang bisa ditradingin teman-teman itu jadi 2,1 kuadriliun. Itu gue nggak tahu cara ngitungnya gimana untuk memakai pending order strategi. Bener-bener gue nggak bener-bener nggak bisa karena terlalu banyak kan 2,1 kuadriliun gila aja loh. Terus ternyata mau dibikin lagi tuh mikro satoshi, gue nggak tahu benar apa nggak ya, maksud gue Bitcoin kan teknik nggak ada
nggak ada ini kan, nggak ada apa tuh namanya, nggak ada regulator kan. Jadi kalau misalnya saham kan kita ada RUPS, ada RUPSLB. Kalau misalnya mereka mau nambah saham atau apa, itu kan dibahas di RUPS. Setidaknya kita tahu, oh perusahaan mau kayak begini. Gua nggak tahu apakah Bitcoin ada summer gathering atau ada summit atau apa, gua nggak tahu. Terus siapa aja yang berhak datang, gua juga nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang tahu boleh komentar di dalam karena di bawah karena ya bukan bukan buat nyari pembenaran atau apa, tapi kita lebih cari cari ilmu gitu loh. Ini kebiasaan orang Indonesia tuh semua merasa pengen banget debat gitu. Enggak, gue nggak mau mengambil perdebatan, gue cuma ya sharing aja gitu loh. Gue memang penasaran sama Bitcoin, cuma ya belum ada hal yang bikin gue meyakini gue bahwa oh ini Bitcoin memang benar-benar ini. Cuma eh, benar-benar yang cuma ya gitulah. Ini gue nggak tahu apakah bener akan ada mikro satoshi, gua nggak tahu. Tapi ya boleh boleh. Nah, sekarang udah selesai Bitcoin. Kita langsung bahas ini aja. Mandiri, mana nih kursor gua? Nah, ini dia. Oke, PT Bank Mandiri Persero, langsung ke sini ya. Ini, oh sorry. Nah, ini PT Mandiri Persero. Tadi itu dividen. Kita akan bahas dividen juga nanti. Oke. Jadi kalau kalian lihat ya kapitalisasi pasarnya ini fakta penting. Jadi kalian mesti mesti tahu nih fakta pentingnya Mandiri kan 442 triliun ya. Kemudian CEO-nya Ahmad Ridwan. Sebenarnya sih kalian mesti tahu juga nih dia ini siapa ininya apa. Tapi ya kita udah tahu Mandiri jadi ya. Terus imbal hasil dividennya terindikasi ini 9,73 didirikan 1824. Ini Mandiri kalau kalau misalnya ini kan kita udah tahu ya Bank Mandiri itu siapa, tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan baru yang perusahaan-perusahaan yang kalian nggak kenal, itu kalian wajib untuk ngecek apa namanya perusahaan itu seperti apa. Terus untuk ini belum diupdate nih. Ini subsidiary syariah nih harusnya sudah akan keluar tahun depan kayaknya ya. Jadi ya nanti pastinya akan berdampak di sini. Terus untuk negara ini kalian bisa lihat ya ada di Indonesia, ada di Asia, ada di Cayman Island, ada di Eropa juga untuk operasinya Bank Mandiri. Terus sekarang kita langsung masuk ke fundamentalnya teman-teman. Oke, nah ini pendapatan neto triliun. Ini per triliun ya. Jadi ini 2000 kalau kita lihat ya dari 2002 sampai 2004 itu kan mengalami peningkatan yang cukup bagus ya. Cuma 2003 ke 2024 aja nih nggak sampai 1 triliun dia penambahannya. Terus 2025 ini kan masih tahun berjalan ya. Jadi kemungkinan besar sih menurut gua masih akan naik mungkin di antara 53 atau 54 lah minimal. Kayaknya sih mungkin nggak akan menurun dibanding 2024 tapi kayaknya nggak sampai 1 triliun lah. Jadi ya, pendapatannya masih bagus banget. Terus untuk non performing loans ini adalah simpelnya adalah kredit macet teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari 2003 sampai 2005 setidaknya ini tahun berjalan ya. Dia stay di 1%. Kalaupun dia naik 2%, itu masih menurutku masih kategorinya masih aman karena nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Jadi ini artinya Bank Mandiri ini pintar milih nasabah teman-teman. Jadi mereka apa tuh namanya bisa milih nasabah yang benar-benar mau bayar utangnya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya loan loss coverage ratio. Jadi berapa banyak dari saham kredit macet yang bisa di-cover sama si Mandiri. Dan kalau kita lihat di sini Mandiri menyiapkan dana itu 3%, 5%, di 3% di 2023, kemudian 2024 5%, dan 2025 5%. Itu artinya kan 3% lebih banyak ya, 1-3% lebih banyak. Setidaknya kalau kita lihat dari 2003. Itu artinya Bank Mandiri itu bukan cuma nyiapin apa payung teman-teman, mereka tuh udah siap tenda gitu. Kalau misalnya ada apa-apa ya tendanya tinggal dibuka gitu. Jadi ya nggak ada masalah untuk dia punya kredit macet karena Mandiri juga udah nyiapin dananya. Terus untuk dividen per saham teman-teman, nah ini cukup penting kalian mesti lihat ini dari tahun ke tahun dia terus meningkat ya dividennya, bagi-bagi duitnya rutin dan terus naik. Dan ini per rupiahnya kalau kalian mau lihat dan kalau kita lihat
dia punya percentage, nah ini masuk ke sini. Ini teman-teman dia terus meningkat teman-teman. Jadi di 2024 aja kan dia ngasih 8%. Itu artinya teman-teman itu dia jauh lebih besar daripada kalau kita naruh uang deposito di Mandiri. Di 2023 5%, di 2002 juga 5% nih teman-teman. Jadi technically kalian uangnya jauh lebih bertumbuh ditaruh di saham Mandiri daripada ditaruh di deposito. Ya tentunya dengan segala macam resiko. Makanya kita harus tahu di mana sih area buy yang aman dan memang kita bisa ngedapetin dividen yang maksimal gitu loh. Oke, nanti kita akan masuk ke chartnya ya. Di situ kita akan bahas. Kemudian untuk price to book ratio, nah ini penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ini kan artinya saham itu harganya lagi mahal apalagi murah gitu kan. Biasanya sih orang akan senang kalau misalnya di bawah 1,2 atau 1, atau di bawah 1. Sebenarnya sih idealnya di bawah 1 baru belanja. Tapi ini Mandiri kan sekarang dia di 1,56 ya, dan dia tertingginya pernah di 2,16. Jadi potensi dia untuk grow setidaknya ke 1,8 atau 1,9 itu masih terbuka lebar, teman-teman. Jadi seperti itu untuk dia punya fundamental. Sekarang kita masuk ke chartingnya. Nah, ini secara charting nih teman-teman. Kita lihat dulu dari time frame weekly. Kalau dari weekly, teman-teman memang Mandiri itu pernah sempat ke 7.500 something-something ya. Dan itu akhirnya dia turun lagi ke bawah. Jadi sekarang kan masih kalau kita lihat weekly ini artinya sebenarnya dia masih murah teman-teman sebenarnya. Tapi kalau kita masuk ke daily, di mana biasanya kalau orang-orang kayak aku yang short ke medium term itu akan entry. Ini kondisinya udah cenderung mahal. Jadi aku nggak akan mau beli teman-teman untuk saat ini. Kan banyak pilihan saham lain. Dan kalau kita lihat misalnya teman-teman mau, oh aku mau average down BMRI atau misalnya atau ya misalnya lagi nyangkut BMRI terus nggak tahu nih mau average down di berapa, terus atau misalnya memang kalian ngebet mau beli Bank Mandiri, di sini ada beberapa area yang bisa kalian pertimbangkan untuk mulai beli. Area pertama ini aku belum yang paling deket ya teman-teman. Area pertama yang paling dekat ini ada di sini karena ada gap teman-teman. Simply karena ada gap. Jadi ada yang namanya pending order yang cukup banyak di sini yang kalau misalnya dia turun ke bawah, karena ini kan udah area tempat orang buang-buang ya. Jadi ini dan dia bentuk doji nih. Jadi hari ini penentuan apakah harga akan naik terus naik ke atas atau dia akan justru turun ke bawah. Jadi hari ini adalah hari penentuannya, teman-teman. Kalaupun dia naik, dia harus nembus 500 lah, 500 baru kita akan bilang confirm dia naik. Cuma kalau misalnya dia nggak tembus 500 dalam waktu dekat, kemungkinan besar dia masih akan turun dan pada saat itulah baru kita enaknya belanja. Jadi, nah gini teman-teman, kita kan tahu ya tadi bahwa PBV-nya itu 1,57 ya kan. Dan kalau kita hitung dengan parameter ya, dengan menggunakan parameter nggak netral ya. Jadi kan ada yang pakai parameter, ada yang pakai netral. Nah, kalau kita pakai parameter PBV 1,20 dan PBV 1 itu ada di berapa sih? Kalau di 120 ya, itu ada di wilayah di 4.410. Nah, di atas itu teman-teman ternyata ada yang namanya base teman-teman ya, dan ini ada leg, kemudian ada base. Dan kalau kita lihat investor tiba-tiba belanja di sini karena kita lihat hari sebelumnya ya, tiba-tiba dia push naik ke atas, terus ada base di sini, mereka juga nge-push naik ke atas, terus naik. Dan di sini kalau kalian lihat ini kan ada gap juga ya di sini ya. Ternyata di sini investor mulai ragu nih. Kalian bisa lihat bahkan 2 hari sempat 2 hari ini tanggal 10 dan tanggal 11 dia sempat turun ke bawah, mau ke bawah sini lagi. Sebelum akhirnya mungkin ada beberapa investor besar juga yang mulai masuk dan menggerakkan harga dan dia naik ke atas. Tapi pertanyaannya kan
kalau kita mau masuk sekarang, apakah masih worth it? Menurut gua enggak, karena apa? Karena di atas ini ada kemungkinan besar orang mulai jualan. Itu kan kalau kalian lihat ke sana itu dapatnya cuma berapa persen itu kan? Cuma 2%, ngapain dikejar kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian mau beli ya paling dekat ya di sini di 4780 dan 4750. Atau kalian bisa milih ngikutin cara aku dengan pakai parameter itu di 4520 dan 4440 di area situ bisa dibeli atau mungkin beli di 4410 nunggu di situ atau kalian bisa beli di PBV 1 dengan parameter itu di area ini 4350 sampai 4350 sorry 4350 sampai di 4270. Kenapa? Gini, mungkin kalian mikir kenapa sih 120 atau PBV 1? Gini logikanya teman-teman. Kalau kalian pergi ke mall atau kalian pergi jalan-jalan, itu kan yang kalian temuin itu kan kalau nggak diskon 10%, diskon 20% atau diskon 50% ya. Jadi nggak ada tuh yang diskon 30%, ya mungkin ada beberapa yang diskon 25%, tapi nggak ada tuh. Yang dipakai selalu 20 sama 10, 20 sama 50. So, di situ kita bisa berpikir bahwa oke, kalau misalnya memang itu angka psikologisnya, berarti kan kita mau cari kalau mau cari harga diskon berarti kan PBV 090 atau PBV 80. Cuma itu kan udah di bawah sini nih pasti. Dan menurut gua kayaknya nggak mungkin ke arah sana. Toh kalau mau ke arah sana, kenapa gua ngitungnya harusnya nggak usah pakai parameter. Gua akan lebih menghitung dengan menggunakan netral aja, nggak pakai parameter. Kalau dengan netral teman-teman, ya misalnya kita bilang 1,20 ya, PBV 120 itu ada di 3.600 dan kalau kalian cek 3.600 ya ini ada deket situ ada gap juga teman-teman ya. Maksud gua kok bisa gitu loh, kayaknya kok bisa kebetulan kayaknya, ayolah 120. Terus kalau PBV 1 gimana? PBV 1 itu ada di 2960. Gue sih nggak yakin Mandiri akan ke sini, yaitu mungkin akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Dan kalau kalian lihat di sini, ini harga setelah setelah dia lama sekali nih dari April 2021 sampai September 2001 dia ini cenderung yang aku bilangnya sideways di mana investor ragu-ragu, tiba-tiba dia naik, ya kan? Jadi dengan lihat kayak gini kita mulai bertanya-tanya, oh ternyata ini masuk akal gitu. Ngerti ya? Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian balik lagi, kalau misalnya kalian memang mau masuk eh Mandiri ya, ya aku sih nggak terlalu menyarankan untuk masuk sekarang ya. Di sini pun kalau misalnya di 470 ya cuma dapat 5% sampai sekitar 7%-an. Tapi kalau misalnya kan gini loh, kalau kalian mau beli sesuatu kan kalian pasti nawar kan. Kalau misalnya kalian pergi ke pasar, pergi ke mall deh, pasti nyarinya barang diskonan. Atau kalau pergi ke pasar, pasti nawar kan, beli ikan asin kalian pasti nawar gitu kan. Pergi ke Singapura, pasti kalian nanya dapat GST apa enggak. So technically kalian pasti mau nyari barang yang murah. Makanya aku muncul dengan ide gimana kalau misal kita cari harga murah bukan dengan ngikutin tren. Sekali lagi, tren itu yang bikin kan orang-orang yang mereka-mereka itu kan. Jadi pada saat kalian masuk, sebenarnya mereka udah masuk duluan. Dan kalau misalnya kalian mikir, aduh aku mau beli saham, terus saham apa dong yang enak kita tungguin dengan yang deket gitu loh untuk kita mulai masuk. Gua kasih salah satu contoh ya teman-teman. Ini ada aneka tambang. Ini aneka tambang juga gue pernah bikin videonya. Kalian boleh ngecek di video sebelumnya. Dan aku lupa deh aneka tambang aku bikin tanggal berapa. Tapi di situ aku sempat bahas aneka tambang udah kemahalan. Terus dia sini aneka tambang sempat turun. Dia memang masuk ke area aku. Tapi ini area di mana aku tuh sebenarnya nggak mau beli. Aku mau belinya di bawah sana. Dan kalaupun misalnya ada yang ngikutin dan masuk ke sini, seharusnya sih ya dapat 7%-an lah dapat itu harusnya. Ya, harusnya ya, tapi kalau mungkin mereka masuk terus nunggu ya udah tunggu aja nggak apa-apa. Tuh kalau kalian misalnya beneran masuk di situ dan ini masih dapat 3%-an tuh setidak-tidaknya. Tapi
Yang aku mau bilang adalah ini yang paling dekat dengan zona. Kenapa? Di sini di aneka tambang ya kalian bisa masuk mulai dari di 2720 ini aku belum hitung parameternya ya. Kalau misalnya mungkin kalau aku pakai parameter soalnya agak lama, males gue nanti deh ngitungnya karena aku memang masih nunggu di bawah. Jadi kalaupun misalnya kalian mau lihat di sini ada gap, ini cepat aja. Ini ada di 2720. Jadi kalian boleh beli mulai beli di situ. Terus kalau gue pribadi mungkin gue akan mulai beli banyak di 2160 atau di 2560 di area situ lah gue baru mau mulai entry di aneka tambang. Atau mungkin kalau nunggu ke bawah kayaknya aneka tambang soalnya lagi bagus sih, emas lagi oke, apa segala macam. Jadi ya gitu aja teman-teman untuk apa namanya untuk video kita kali ini. Subscribe, share, jangan lupa juga. Dan kalau ada kritik dan saran atau kalian mau nanya soal saham apa yang kita bisa bahas, kita boleh komentar di bawah. Jadi thank you yang sekali lagi yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Dadah.